Baik, kita lanjut ya materi berikutnya. Tinggal satu slide lagi. Nih, ya, mengapa virtualisasi? Jadi alasan mengapa konsep virtualisasi itu dibuat. Virtualisasi itu sangat erat kaitannya dengan cloud juga sebenarnya. Ya, jadi ini saya cuma ambil 3 poin saja. Sebenarnya ada beberapa poin. Nanti ini ada sumbernya. Nanti Anda bisa cek ya, ada sumbernya. Saya cuma ambil 3 poin saja ya, yang menurut saya relevan. Yang pertama, mengapa dibuat virtualisasi? Ya, alasannya adalah untuk pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware. Nah, pengurangan biaya investasi hardware. Saya kasih ilustrasi tadi. Kita kembali ke gambar berikutnya. Gaplah seperti ini ya. Nah, orang punya apa namanya? Kalau seperti ini, anggaplah setiap orang ini ingin menjalankan katakanlah ini Windows 7 misalnya, ini Windows 10, ini Windows 7, 10 ini Linux ya, Ubuntu misalnya. Nah, tanpa virtualisasi Anda harus membeli ketiga hardware-nya. Ya, Anda beli ketiga hardware-nya. Beli tiga hardware-nya ini, ya, beli tiga hardware-nya ini dan apa namanya? Nah, tentu dengan software-nya Anda install dan lain-lain. Jadi ini ada tiga hardware. Nah, kalau kita ratakan sebenarnya ya anggaplah ini harganya 10 juta, laptopnya ini 10 juta, ini 10 juta menjadi 30 juta. Seperti itu. Ya. Dengan virtualisasi kita bisa saja beli hardware ya dengan spek yang tinggi juga sebenarnya. Banyak kan sekarang laptop yang misalnya laptop game itu kita bisa instalkan super virtualisasi, terus instalkan OS, ada Windows 7, ada Windows 10, ada Ubuntu bisa. Anggaplah harganya 20 juta ya. Harganya 20 juta. Satu hardware ini bisa melayani 3 sistem operasi, itu mampu. Ya, itu mampu. Itu kalau saya punya kan ya sudah ada Windows-nya, ada Ubuntu-nya dan itu masih ringan. Masih bisa lah. Artinya apa? Bahwa ya di situ ada sedikit pengurangan biaya ya, yang tadinya ini 30 juta kita beli hardware yang 20 juta. Tapi dari segi fungsi sama ya. Dia bisa melayani 3 OS ini. Seperti itu. Dia bisa melayani 3 OS. Itu bayangan apa namanya? Itu bayangan kita ya, bayangan kita di lingkungan lokal ya, maksudnya kita membayangkan diri sendiri ini. Ya, implementasinya adalah kalau dalam konsep layanan cloud itu, ya seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa setiap orang itu ingin menggunakan layanan, toh. Contoh misalnya, saya ingin pesan kemarin kan platform, toh. Saya ingin pesan platform dia, saya kasih ini sajalah. Anggaplah user 1. Ini user 1. Maunya dia adalah Ubuntu, anggaplah Ubuntu. Terus Ubuntu server dengan kalau PHP itu kan akan install SAM ya, atau maaf akan install itu web server, terus Apache, terus MySQL. Inilah untuk PHP. Ya, kemarin sudah kita bahas kan. Nah, ini user 1 ini. Nah, terus user 2, ya orang lain lagi dengan kebutuhan yang sama. Ya. Dengan kebutuhan yang sama. User 3 juga
dengan kebutuhan yang sama. Ini kan developer banyak ya, di Makassar saja itu banyak. Seperti itu. Sekarang sudah mulai tren orang enggak sewa hosting lagi yang sudah jadi ya. Maksudnya sudah hosting itu kan yang sudah lengkap dengan cPanelnya misalnya dan lain-lain. Nah, orang sekarang itu sudah mulai ada yang pakai juga, dia sekalian sewa saja layanan berbasis platform itu supaya dia bebas mengcustom. Dia bisa install versi Ubuntu, mungkin dia mau pakai CentOS boleh, dia mau ubah-ubah PHP-nya, dia mau macam-macam lah, seperti itu bebas. Ya, tinggal dibeli layanannya, sewa layanannya. Ini jadi kalau kita lihat ini ada 3 orang dengan 3 kebutuhan yang berbeda. Ya, dalam kondisi normal tanpa virtualisasi, orang user 1 ini harus beli laptop. User 2 juga harus beli laptop. User 3 juga harus beli laptop. Sehingga apa? Nah, ada 3 laptop yang kita harus siapkan. Seperti itu. Ada 3 laptop yang kita harus siapkan. Nah, kalau masing-masing 10 juta ini, anggaplah kita mau buat usaha, berarti kita harus siapkan di server kita, di rumah kita itu yang dijadikan ruangan server, harus siapkan 3, untuk melayani 3 orang ini harus siapkan 3 laptop. Ya, anggaplah masing-masing 10 juta lah, itu kan? Itu 30 juta. Nah, sementara dengan konsep virtualisasi, Anda cukup beli 1 server saja dengan spek yang tinggi misalnya. Terus di hardware itu Anda instalkan server untuk virtualisasi. Nanti Anda cari ya. Jadi selain VirtualBox Anda coba-coba nanti. Proxmox itu juga bagus. Jadi satu hardware ini Anda bisa melayani 3 user seolah-olah terpisah ya, karena mereka punya ruangan, mereka punya bagian masing-masing. Ini user 1, user 2, user 3 dengan segala kebutuhannya ya. Ada server, web server dan lain-lain. Dan ini bisa saja berbeda ya. Ini cuma contoh saja. Nah, misalnya gini, yang satunya maunya Ubuntu, yang lainnya maunya CentOS, yang satunya maunya Windows. Ya, boleh saja. Jadi Anda bayangkan Anda install ini. Anda bayangkan Anda install satu lagi, misalnya CentOS, itu kan, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Jadi ada 3 kebutuhan yang terpenuhi di dalam satu hardware ini. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada ini, ya, jadi ada pengurangan biaya investasi hardware. Ya, lumayan. Dari tadinya harus beli 3 hardware, itu cukup beli 1 set hardware saja. Ya, itu sudah bisa mengurangi. Ya. Belum lagi kalau 3 hardware itu kan makan tempat. Makan tempat itu maksudnya Anda harus siapkan colokan. Kalau komputer kita 1, mungkin colokan 1 mata itu sudah cukup. Ya. Karena kita colok casnya laptop kita kan cuma 1. Tapi kalau laptopnya 3, ya Anda harus siapkan colokan 3. Kan gitu. Ya. Nah, kalau server itu kan butuh tempat. Seperti itu. Jadi Anda harus siapkan 3 tempat. Kan begitu. Anda harus siapkan 3 tempat. Itu kan memakan tempat juga. Kalau 10 yang pesan ya, 20 user, 30 user. Wah, Anda bisa bayangkan itu. Kalau mau berpikir tanpa konsep virtualisasi, wah Anda harus siapkan 30 komputer, 30 hardware ya. 30 hardware. Sementara pengguna yang ingin menggunakan layanan cloud ini kan ribuan, bahkan jutaan mungkin. Bahkan jutaan. Ya. Di Makassar ini mungkin ratusan ya. Saya belum cek datanya, tapi pasti banyak, saya yakin banyak karena ya trennya sekarang sudah ke situ. Ya. Jadi orang maunya sewa langsung sistem cloud-nya. Ya. Seperti yang saya sudah perlihatkan kemarin kan di layanan Digital Ocean cloud kemarin, layanan cloud.
Nah, berarti nih. Jadi saya kira poin terkait dengan pengurangan biaya investasi hardware Anda bisa pahami ya. Selanjutnya kemudahan backup dan recovery ya, karena sistemnya ini ya, sistemnya mereka itu ya, dia sistemnya IMAX kalau virtualisasi ya. IMAX itu Anda bisa bayangkan ada beberapa file itu tinggal di copy saja ke tempat lain, maka dia bisa terpakai lagi. Jadi kayak seperti itu. Kan gini, kalau mungkin Anda pernah di Windows itu atau di sistem operasi mungkin ada layanan untuk buatkan image-nya. Misalnya di C itu kita buat image-nya. Ya, jadi kita install, kita konfigurasi, sudah install aplikasi, terus kita buat backup berupa image. Nah, kalau Windows-nya Anda rusak, C-nya rusak ya, Anda tidak perlu install lagi. Kalau punya image, Anda tinggal restore saja, dan segala apa yang sudah Anda install dan konfigurasi kemarin itu akan kembali seperti itu. Konsep itu juga sama dengan ini, ya. Jadi dia sistem image. Jadi dia sistemnya kayak image seperti itu. Ada image-nya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini rusak, sebenarnya kalau image-nya tersimpan kita tinggal recovery saja. Ya, kita tinggal recovery saja. Ini juga kita tinggal recovery saja. Ini juga kita tinggal recovery saja seperti itu. Ya. Nih, sehingga apa? Kalau ada masalah itu bisa dikembalikan. Ya. Kita bisa kembalikan. Nah, saya berikan contoh misalnya seperti ini kan. Ini sebenarnya ada image-nya ini. Ya, cuma saya belum ini. Ada filenya ini. Nah, kalau Anda mau lihat, klik kanan, show in Explorer. Ini ada file di sini. Seperti itu. Ya, ada file. Ada filenya. Jadi ada image-nya ini. Jadi kalau mau install sebenarnya misalnya ini mau di backup, ini bisa di clone sebenarnya. Ya. Ini di clone. Kalau saya clone ini, sedang jalan, sebentar saya matikan dulu ya. Itu halt. Tunggu sebentar ya. Saya matikan dulu. Nih, sudah aktif clone-nya ya, di clone. Kita clone. Nah, ini prosesnya sudah mulai. Jadi dia dalam bentuk image ya, Kalau sistem operasi yang biasa kan kita nih ada filenya ini terhambur ini. Acak apa istilahnya ya, banyak file ya. Nah, dalam konsep ini dia berupa image itu gampang di backup. Nah, kalau Anda lihat ini kan, kalau kita mau ulangi langkah install ini yang sama itu butuh waktu setengah jam kayak kemarin kan. Sementara tadi ini tidak sampai 5 menit, tidak sampai 2 menit malah tadi.
Kalau saya mau ulangi lagi bisa. Sehingga apa? Kalau ini bermasalah, ini kan sama ini. Kalau Anda mau lihat, kita buktikan, kita jalankan, coba kita jalankan. Nah, ini sudah jalan. Ini yang sama dengan yang di sini. Ya, usernya sama, speknya sama, sehingga kalau ada masalah tinggal dikembalikan, di restore ceritanya. User 1, user 1, user 1, user 1. Ah, udah masukin. Usernya sama. Itu ya. Nih. Usernya sama. Usernya sama. Ya. Ini ada usernya sama. Oke. Nah, sehingga apa? Dia mudah untuk di backup dan recovery. Seperti itu. Ya. Backup dan recovery. Ya, sebenarnya kalau di Google atau di layanannya Azure dan layanan lain itu ya di DigitalOcean tentu lebih canggih ya. Seperti itu. Jadi kita install ini untuk memperlihatkan gambarannya ya. Oh, kira-kira seperti inilah. Ya, walaupun mereka tentu lain konsepnya, tentunya lain implementasinya, tapi konsepnya tetap sama. Seperti itu. Jadi untuk backup dan recovery itu lebih mudah. Berikutnya yang terakhir itu kemudahan deployment atau pengembangan atau istilahnya membuat. Ya. Maksudnya gini, semua sistem ini bisa disimpan image-nya. Ya, taruhlah kata saya install CentOS lagi ya, saya install CentOS di sini muncul lagi CentOS. Saya install Windows Server misalnya muncul lagi Windows Server. Sehingga apa? Ketika ada orang yang ingin pesan layanan, dia mau pakai CentOS misalnya, dia langsung diberikan saja image-nya, dikopikan image-nya. Ya. Sehingga dia tidak perlu install, dia tidak perlu pilih-pilih ini, pilih itu, ya. Langsung diberikan user dan passwordnya, seperti bahkan diberikan dengan IP-nya dan lain-lain. Sehingga itu memudahkan user, ya. Jadi seperti yang saya demokan kemarin itu, Anda cukup pilih prosesornya berapa, sistem operasinya apa, memorinya berapa, Anda klik next, tidak sampai 5 menit sudah jadi. Bayangkan betapa mudahnya sekarang, ya. Itu semua berkat peran dari konsep virtualisasi. Jadi ada image-image yang sudah disimpan, image itu banyak jenisnya, ya. Sehingga Anda bisa gunakan seperti itu. Anda bisa gunakan. Ya. Di penginstalan saya coba kemarin di layanan Google itu, dia ada pilihan memilih sistem operasinya, hardware-nya, ada juga dengan memilih image-nya, ya, memilih image-nya. Seperti itu. Bisa juga kita buat image, kita simpan, ke depan mau buat server baru bisa ambil image-nya itu, sehingga tidak perlu kita install lagi, ya. Jadi kelebihannya image itu lengkap satu paket. Kalau di image itu misalnya sudah ada web servernya, sudah ada sistem operasinya, sudah ada konfigurasi dan lain-lain, maka pada saat Anda dipakai persis sama, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat itu, ya. Itulah sebenarnya alasan dari mengapa virtualisasi itu ada, atau kegunaannya. Terus yang terakhir kaitan virtualisasi dan cloud itu. Ya, virtualisasi yang kita gunakan ini masih dalam skala lokal, ya. Maksudnya Anda yang buat sendiri, Anda yang pakai, ya. Jadi kalau saya buat di rumah saya, mau pakai ya ke rumah saya pakai, ke rumah saya coba-coba, kan gitu. Nah, sementara di layanan cloud itu, virtualisasi ini sudah bisa digunakan secara publik, ya, kapanpun dan dimanapun. Jadi layanan ini bisa digunakan dimanapun, ya.
kapanpun, tempatnya di mana dengan menggunakan, ya itulah layanan, karena adanya perkembangan layanan cloud. Itu semua service-service, semua layanan-layanan sudah bisa diakses melalui internet. Sehingga apa? Kalau Anda mau buat sistem operasi, Anda mau pesan web server dan lain-lain, itu ya Anda perlu ke Makassar. Jadi walaupun masa karantina ini masa-masa lockdown ya, tidak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar. Tapi karena kalau Anda punya akses internet, Anda bisa membuat apapun itu terkait dengan sistem. Kalau ada kliennya Anda pesan web, ya bisa dengan menggunakan layanan cloud ini. Yang penting ada koneksi internet seperti itu. Ya, jadi virtualisasi ini lokal, tapi dengan adanya layanan cloud itu semua layanan virtualisasi ini bisa diakses secara publik melalui internet seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang kan menggunakan ini bisa via web, ya. Buka saja situs yang menyediakan, Anda tinggal pilih-pilih, klik sana, klik sini. Kalau agak lupa-lupa bisa lihat atau bisa ingat-ingat penjelasan saya yang kemarin. Seperti itu. Baik, saya kira itu saja dulu.